Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di kegiatan kita siang ini, yaitu tentang materinya hari ini mensosialisasikan budaya positif di lingkungan sekolah. Dan nanti setelah itu kita bisa membahas kelanjutan tentang materi proyek kita yang kita sudah rancang dari jauh-jauh hari. Di sini nanti selaku Bapak Kepala Sekolah yang akan membuka kegiatan kita di siang hari ini. Nanti kegiatannya kurang lebih setengah jam. Jadi kita nanti saling sharing apa yang perlu kita bahas, dan nanti apa yang dibutuhkan kita sama-sama bisa pecahkan di sini. Untuk ini saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan kita di siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita bersama. Di siang hari ini mari kita mengucapkan syukur kepada Subhanahu wa taala. Seiring salam pada selawat pada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kesehatan kita untuk dapat berkumpul di ruang laboratorium IPA ini dalam rangka sosialisasi budaya positif di lingkungan UPT SMP Negeri Medan. Sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir. Kemudian juga terima kasih kepada Pak Ali Rahman yang sudah hadir dengan kita memfasilitasi acara kita ini. Bapak Ibu, kegiatan kita ini salah satunya adalah Pak Ali sebagai calon guru penggerak. Salah satu kegiatan beliau adalah memberikan semacam sosialisasi apa yang didapat di sekolah penggerak. Jadi kita sama-sama melaksanakan ini, mudah-mudahan pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, sebelum acara sosialisasi ini kita buka, ada beberapa yang perlu saya sampaikan pada kita bersama, yaitu Bapak Ibu, sekolah kita sebagai sekolah penggerak, artinya sekolah penggerak ini harus lebih banyak kegiatan yang kita buat untuk memacu kemampuan anak-anak kita, ketika mereka lebih berkreativitas untuk bisa mengembangkan bakat dan kemampuan mereka. Jadi untuk itu Bapak Ibu, ada beberapa kegiatan yang kita tawarkan kepada kita bersama yang sudah kita laksanakan. Kita adalah laksanakan namanya Pekan Bahtera. Pekan Bahtera itu kita laksanakan selama 1 pekan. Kita melaksanakan kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian kita juga ada melaksanakan kegiatan yang lain, yaitu kegiatan yang menunjang kegiatan itu. Namanya salah satunya tadi sudah kita rapatkan. Bapak Ibu, saya minta juga sediaannya sebagai koordinator, juga sebagai membantu kita dalam rangka kegiatan itu. Itu ada kegiatan kalau tadi di bidang OSN, Olimpiade dan Olimpiade Sains Nasional, itu ada kegiatan IPA, kegiatan matematika, bahasa Indonesia, PS, PKN, itu ada kegiatannya. Jadi saya mintakan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian pada itu Bapak Ibu, besok kita sudah mulai kegiatan proyek ya, untuk proyek apa itu ke gaya hidup berkelanjutan yang akan dilaksanakan oleh kelompok A ya. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu sama-sama melaksanakan. Bapak Ibu, saya juga minta Bapak Ibu wali kelas tolong ketua-ketua kelas untuk ikut dalam rangka kegiatan pramuka terutama, kemudian paskibra. Kenapa? Karena kegiatan itu dilaksanakan untuk membangkitkan kemampuan ketua-ketua kita kelas kita dalam rangka untuk bisa melaksanakan upacara di sekolah. Jadi Bapak Ibu, tadi kan kita sudah ada upacara. Bapak Ibu, untuk kita upacara, petugas utama itu bendera-bendera dan komandan itu
minta dari pramuka dan paskibra. Sementara yang lain tugas membaca, doa, buat acara, atau undang-undang itu kita minta dari wali dari kelas dan wali kelasnya sebagai pengacara. Saya rasa itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan kita semua. Mari sama-sama kita ikuti sosialisasi budaya positif di lingkungan publik dari Medan yang akan disampaikan oleh Pak Ali Aswad. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini resmi saya buka. Terima kasih. Berikutnya akan kepada Pak Ali. Oke, Bapak Ibu, di sini saya pertama kali ingin sampaikan kepada kita semua di sini, saya bukan mengajari, saya bukan menggurui, tapi mungkin saya lebih tahu materi ini pertama, baru saya imbaskan atau saya sosialisasikan. Bukan berarti saya menguasai betul materi ini, bukan. Jadi tujuannya kita sama-sama belajar dan ternyata budaya positif di sekolah itu sangat luar biasa. Mungkin selama ini kita di sini sama. Apa yang Bapak Ibu buat di kelas itu juga yang saya buat. Dalam artian gini, selamanya ini saya berprinsip membuat tindakan ke siswa itu, ya. Mungkin kita caranya secara hukuman fisik atau bisa secara psikis, gitu dia. Jadi sekarang kita akan berubah mindset kita untuk membuat lingkungan kita ini menjadi budaya atau kebiasaan positif yang harus dilaksanakan anak-anak setiap harinya. Di sini materi yang akan kita sampaikan di siang hari ini, yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan universal, ketiga bentuklah keyakinan kelas, yang dulunya mungkin kita sudah tahu ada namanya kontrak belajar atau kontrak kelas, gitu ya. Sekarang bahasanya lebih diperhalus keyakinan kelas. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini pastinya semua terletak, semua manusia termasuk kita. Kita dapat, berarti siswa kita atau murid kita juga ada 5 kebutuhan yang ada pada dirinya. Kemudian 5 posisi kontrol. Untuk kita ini sebagai apa? Seorang guru ini ada 5 nanti posisinya. Kemudian terakhir ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini biasanya menyelesaikan sebuah permasalahan dengan menggunakan atau mengangkat tema di sini sama anak, tidak membuat anak merasa bersalah. Langsung saja saya ke budaya positif. Berarti sebelum kita disiplin, berarti kita harus tahu dulu budaya positif itu seperti apa. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma dengan teori kontrol. Jadi yang kita harapkan nanti ketika kita buat teori kontrol untuk anak-anak kita mengharapkan budaya di lingkungan sekolah kita ini terasa aman, nyaman, tentram, dan anak merasa kalau tidak sekolah di dalam hatinya timbul aku pengen sekolah. Jadi sekolah ini dibuat sebagai tempat untuk selain dia menuntut ilmu, dia bisa mengembangkan karakter, minat dan bakatnya, dan dia bisa bermain di sini. Karena ini masih teori tentang anak, jadi anak itu masih kategori bisa bermain. Kemudian disiplin positif. Jadi apa saja disiplin positif di sini yang harus kita terapkan? Yaitu bagaimana kita mengembangkan motivasi yang ada di dalam diri anak itu, sehingga dia merasa memiliki tanggung jawab.
Sebenarnya kalau kita kaji apakah ini pekerjaan yang gampang, sebenarnya bisa dikatakan gampang apabila kita laksanakan secara konsisten. Pasti anak itu akan memiliki motivasi yang baik. Jadi yang diharapkan di sini motivasi yang baik itu yaitu bagaimana anak tadi bertanggung jawab. Ketika anak sudah memiliki disiplin positif, maka yang kita harapkan nilai-nilai yang muncul itu yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. 6 dimensi ini kita harapkan bisa tumbuh dari anak itu. Jadi nanti dia memiliki keimanan, ketakwaan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian dia mandiri, kemudian bernalar kritis, dan yang terakhir bagaimana kita merespon kegiatan kita, apalagi kita sudah sekolah penggerak, kita akan memiliki anak yang memiliki kreativitas yang tinggi, bukan hanya sebagai berpikir nalar yang saja, tapi berpikir kreatif. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu untuk budaya disiplin dan disiplin positifnya tadi. Kemudian Bapak Ibu, ada di sini tentang materi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita di sini bisa perhatikan ada namanya di atas itu identitas yang gagal, ada identitas sukses. Mungkin kita itu tadi pemahaman saya mungkin, atau mungkin saya saja, atau mungkin Bapak Ibu tidak seperti saya. Mungkin saya dulu masuk kategori hukuman. Saya selalu memberikan anak hukuman. Atau mungkin ada saya masuk kategori konsekuensi sesekali. Ternyata hukuman itu kurang bagus diterapkan, apalagi di lingkungan sekolah, yang mengakibatkan apa? Anak semakin tidak mempercayai gurunya, karena dia yakin kalau sama bapak ini atau ibu ini selalu dihukum, hukum. Kalau kita lihat di hukuman, kita bisa perhatikan suatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu tadi. Jadi anak merasa dihakimi. Nanti ujung-ujungnya saya dihakimi. Namun kalau dia konsekuensi, berarti kita buat dulu kesepakatan. Ketika ada kesepakatan atau peraturan, berarti anak tahu konsekuensinya akan diberikan sanksi. Berarti agak lebih bagus ketimbang langsung dihukum. Jadi kita harus buat dulu kesepakatan. Itu nanti setelah ini baru kita belajar kesepakatan atau keyakinan kelas. Kemudian ternyata ada yang lebih bagus lagi, itu restitusi. Tadi kalau kita anak berbuat kurang baik, kita ingin mendisiplinkan anak ini, kita hukum kurang tepat. Kita gunakan konsekuensi, kita buat peraturan, itu ternyata tepat. Tapi masih ada yang paling tepat, yaitu restitusi. Ketika kita sudah memberikan dia sanksi, sanksinya bukan fisik maupun psikis. Kalau bisa, sanksinya itu kita berikan sebuah nasihat. Nasihatnya itu berupa apa? Berupa motivasi yang lahir dari dirinya. Makanya kita ini lahir dari dua kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu berarti bawaan dari kita. Kodrat zaman berarti zamannya anak yang sekarang beda dengan zamannya kita dulu. Jadi kita harus menyeimbangkan itu. Mungkin dulu kalau dihukum kita langsung patuh dengan gurunya. Kalau sekarang mungkin zamannya sekarang tak bisa seperti itu lagi. Jadi kita bisa memberikan lebih leluasa lagi. Ini dia pengertian hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Biasanya kalau hukuman itu tindakannya spontan atau satu arah dari kita. Contoh, anak tiba-tiba masuk tanpa ngetok pintu, masuk, pasti kita spontan keluar kau, atau sini ke sini, laris kau, kita hukum dia, itu spontan. Padahal kalau kita tanya, apakah kita sudah berbuat kesepakatan dengan anak, dia belum ada kesepakatan bahwasanya kalau masuk ke kelas ketok pintu dulu, permisi. Kita langsung polis dia salah, tapi kita tak ajarkan dia yang aturan yang benar.
Jadi kita yang salah. Sebenarnya kita yang salah. Itu letaknya. Jadi harusnya kita sepakati dulu sama anak ketika ingin masuk ke dalam ruangan, ketok pintu. Jadi kalau anak sudah mengerti seperti itu, mudah-mudahan anak kebiasaannya mau masuk pasti ketok pintu dulu, permisi. Jadi selama ini kita sebenarnya yang belum memahami itu. Anak kan belum paham apabila masuk langsung ketok. Iya Pak. Iya, tiba-tiba langsung dihukum. Seolah-olah kita yang udah benar. Padahal anak ini seharusnya dia yang benar. Karena apa? Belum dikasih tahu pula. Jadi dia butuh bimbingan, masih butuh bimbingan. Kira-kira seperti itu. Kalau konsekuensi tadi dia lebih memiliki peraturan dulu, baru dikasih efek sanksi. Dia melanggar peraturannya, baru kita kasih sanksinya. Kalau dia restitusi tadi lebih ke pemahaman lagi, pemahaman keyakinan. Pemahaman keyakinan ketika dia masuk, kita pahamkan dulu dia. Dalam artian apakah dia salah. Jadi kita tarik ke diri dia. Oh, saya salah Pak. Kenapa kamu salah? Karena kemarin kita sudah buat kesepakatan kalau masuk pintu harus ketok. Jadi kita menggali dari kesalahan dia. Makanya timbullah kesepakatan tadi. Jadi ini dia hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Nah ini dia Bu, Pak, perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman biasanya mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuk hukuman. Atau lari keliling lapangan basket ini termasuk hukuman. Kalau dia konsekuensi, bedanya seperti ini. Dia lari mengelilingi lapangan sama seperti tadi lari, cuman dia terlambat di pelajaran PCOK. Kemungkinan di kasus ini mereka udah sepakati jam sekian kita masuk, tapi dia terlambat. Berarti udah ada kesepakatan peraturan dari awal, makanya dia terlambat, makanya dikasih sanksi. Kira-kira seperti itu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kalau restitusi lebih halus lagi bahasanya. Hukumannya tak dan dikasih lari. Mungkin dikasih digali apa sebenarnya kesalahan anak ini. Kenapa dia terlambat? Kalau kita mungkin karena udah dikasih pun kesepakatan, udah lari. Dia pun mau pulang. Karena apa? Dia merasa dia bersalah. Tapi seharusnya kita harus menggali lagi. Kenapa anak ini terlambat? Ya mungkin saja dari rumah ada yang antar ke sekolah. Atau mungkin tadi di macet ya Pak Pas, macet di jalan. Atau bisa saja jajan saya Pak tadi nungguin mama lagi dari pajak, makanya saya nggak bisa berangkat. Jadi kita harus menggali lebih lagi. Itu kira-kira dari perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kemudian Bapak Ibu, dari tadi ada budaya, ada disiplin, kemudian kita sudah tahu apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Maka kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas. Saya sudah mencoba di kelas saya. Mudah-mudahan hari ini belum nampak efeknya. Tapi saya berharap ketika saya membuat ini, saya berharap siswanya bisa berubah. Jadi saya buat ini kesepakatan kelas. Mereka saya yakinkan dulu. Jadi bahasa saya sama anak-anak itu sederhana. Contoh, jika kita lapar, yang kita yakini apa? Pasti jawaban kita semua belum makan. Satu. Jika kita haus, berarti keyakinan kita apa? Sama-sama menjawab belum minum Pak. Berarti kalau kita gagal atau kita tidak tertib di kelas, apa yang terjadi? Banyak alasannya, satu-satu bisa beralasan. Nggak bisa menerima pelajaran Pak. Ini Pak, ini Pak, ini Pak. Jadi saya suruh anak-anak yang gambar yang ini nempel keyakinan yang baik yang harus dia lakukan di sekolah ini. Ada yang nulis saya tidak akan terlambat, ada yang nulis saya akan buang sampah pada tempatnya, saya akan mengerjakan tugas-tugas, dan saya akan membuat PR dan sebagainya. Jadi keyakinan ini yang harus kita gali
dari anak-anak ini. Dan saya juga sudah mengikuti budaya positif yang sudah dijalankan oleh sekolah penggerak yang digagas oleh Pak Kepala Sekolah. Sebelum masuk, anak-anak itu seharusnya di luar dulu, ditunggu gurunya datang. Budaya etika itu, kebiasaan itu saya rasa bagus. Bagusnya kenapa? Anak-anak sekarang kurangnya rasa moral sopan santunnya karena apa? Dia sudah masuk duluan, baru gurunya kita hanya siapkan berdoa selesai dulu. Jadi dia kurang kedekatan emosionalnya kurang dapat. Jadi digunakanlah caranya berbaris dulu, dia salam. Ketika disalam itu kalau ada, dan kita pun lebih gampang mengetahui apakah murid ini siap atau tidak belajar di kelas. Ada sebagian mungkin ya kurang semangat, mungkin karena sarapan. Itu tadi pendekatan kita ini harus lebih menggunakan pendekatan restitusi. Ini dia keyakinan kelas kita, Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelasnya nanti selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugasnya. Kemudian mereka juga harus, setiap anggota perlu belajar. Setelah dibuat keyakinan-keyakinan ini, maka kita bentuklah sebuah kesepakatan. Kesepakatannya bisa sebuah kalimat yang panjang atau bisa kalimat yang pendek. Kalau di samping ini keyakinannya, kalimatnya di sini, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi artinya mereka saling menghormati satu sama lain. Kemudian ada untuk diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi di sini kita tumbuhkan rasa peduli kepada sesama. Agar apa? Agar tercipta lingkungan kelas yang nyaman, tentram, dan aman. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau bisa, ini permohonan saya juga kepada Bapak Ibu wali kelas yang ada di sini. Kalau ada kesempatan, buatlah kontrak atau keyakinan kesepakatan kelas masing-masing. Jadi kita bisa menegur atau membimbing anak lebih baik lagi karena kita sudah membuat kesepakatan. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian untuk lanjutannya, Bapak Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pastinya kita juga perlu 5 dasar yang ada pada diri kita. Yang pertama ada penguasaan, ada kesenangan, ada bertahan hidup, ada perhatian, dan yang terakhir kebebasan. Bukan hanya untuk di siswa atau murid kita saja, sama kita juga kita butuh ini, Bapak Ibu. Kita butuh 5 kebutuhan dasar ini. Oke, kita bahas satu-satu, Bapak Ibu. Yang pertama penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Biasanya kalau ini di kelas kita ada anak memang dia pintar atau dia pandai. Pandai dalam artian umpamanya kayak saya ada pandai anak pelajaran matematika. Mungkin dia bisa kurang disiplin. Dikarenakan apa? Dikarenakan kebutuhannya kurang. Apa yang kebutuhan yang kurang dari dia? Inilah dia termasuk kebutuhan pengakuan. Sebenarnya dia pintar matematika, cuman kita tak melihat dia, umpamanya gitu. Jadi dia butuh pengakuan, oh saya ini pintar. Jadi siswa itu atau murid itu kepengen pengakuan. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian ada kesenangan. Kesenangan itu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kalau kita di kelas, bagaimana membuat suasana kelas itu lebih nyaman lagi, agar siswa kita lebih memiliki rasa senang belajar, maka kita harus membuat metode
strategi model pembelajaran secara bergantian. Mungkin hari ini kita bisa tertawa-tawa sambil belajar. Mungkin bisa hari ini kita tetap. Mungkin bisa hari ini kita bekerja kelompok. Mungkin kita bisa membawa anak-anak ke luar lingkungan sekolah dan kita bisa memanfaatkan area sekolah kita untuk belajar bersama-sama. Jadi anak-anak merasa lebih senang. Jadi kebutuhan dia terpenuhi. Kenapa anak-anak terkadang malas? Mungkin karena kebutuhannya kurang dipenuhi. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Yang ketiga, kebutuhan bertahan hidup. Terkadang ada siswa kita nampak kelihatan lemas. Ternyata kebutuhan hidupnya kurang di rumah. Setelah kita gali, ternyata kehidupannya susah. Ongkosnya susah, dia belum makan. Jadi kita kepengen anak ini harus rajin, harus mengikuti pelajaran, tapi kita tidak menggali apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan dia, kenapa dia seperti ini. Jadi kita perlu menggali lebih jauh lagi. Ini dia yang dimaksud dengan kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang atau perhatian. Terkadang anak-anak siswa kita ini dia rambutnya merah dan dia berlagak seperti seorang model atau seorang artis di kelas dia. Itu gunanya apa? Berarti dia pengen diperhatikan. Berarti kita harus mengerti apa kebutuhan dia. Berarti bagaimana solusinya? Kita gali lagi. Apakah dia memang kurang perhatian di rumah atau bagaimana? Selama ini kan kita ponis, wah kau gaya kali kau ya, putih, atau ini bajumu seperti ini. Ternyata dia kurang perhatian di sana, maka dia mencari perhatian di sini. Sama hal kayak kita itu Bapak Ibu. Mungkin kita mencari perhatian dengan pasangan kita. Mungkin bagaimana caranya kita yang tahu, kan gitu ya. Apalagi anak-anak, untuk gurunya, untuk temannya di sini, biar dia merasa tak sendiri. Jadi dia butuh, kebutuhan dia harus terpenuhi. Dan yang terakhir itu kebebasan. Nah ini kan Bu, kita nggak bisa kekang. Dia juga perlu kebebasan. Makanya pemerintah membuat kurikulum merdeka. Bebas bukan berarti tanpa dikontrol atau tanpa dibimbing. Banyak orang yang salah kaprah atau salah persepsi. Kalau merdeka ya merdeka, bebas-bebas saja, kan gitu, bukan? Ketika merdeka berarti kontrolnya harus lebih baik lagi, bimbingannya harus lebih baik lagi. Itu yang dikatakan merdeka. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebenarnya kalau kita kaji, sekarang pembelajaran terdiferensiasi atau berbeda. Pembelajaran itu harus berbeda. Contoh, umpamanya kayak kita ini, bagian sini audio, di sini visual. Ada satu lagi kinestetika. Ada 3. Jadi seharusnya kalau kita di kelas, harusnya kita buat 3 model pembelajaran agar dia bebas. Ini pula kita buat yang video, dia nggak suka video, dia maunya ceramah. Ini maunya yang video, kita kasih ceramah-ceramah terus, nggak masuk di otaknya. Jadi itu harus kita rubah sama-sama, bukan harus saya saja yang apa itu. Kita sama-sama atau Bapak Ibu bukan. Kita sama-sama memperbaiki agar ke depan sekolah kita bisa timbul budaya-budaya positif tadi. Bukan kita mengajari tadi ya Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar bersama. Jadi itu dia kebebasan. Ada 5 kebutuhan tadi untuk dipenuhi manusia atau untuk kebutuhan manusia ini kita kaitkan dengan siswa kita atau murid kita. Nah, di sini dia Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru ini ada penghukum, ada teman, ada pembuat merasa bersalah, ada pemantau, ada manajer. Kalau saya pribadi, Bapak kategori yang mana? Saya mungkin pernah di bagian penghukum. Saya pernah di bagian teman. Saya pernah di pembuat merasa bersalah. Dan mungkin saya pernah di pemantau.
begitu juga manajer. Tapi manajer belum sepenuhnya. Sebelum saya mengetahui tentang posisi kontrol guru ini. Ini dia 5 posisi kontrol pada guru. Yang pertama itu penghukum. Biasanya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal atau psikis, bisa saja. Jadi bisa fisik, kamu berlari, atau bisa saja dengan psikis. Psikis itu bisa saja kita banding-bandingkan dia dengan kawannya. Jadi di sini penghukum. Makanya tadi saya bilang sebelum saya mengetahui materi ini, saya termasuk kategori penghukum. Ya, jadi kita istilahnya masih diri. Jadi kita untuk belajar untuk ke depan lebih baik lagi. Ini dia untuk penghukum. Biasanya kata-katanya di situ, patuhilah aturan saya. Jadi selalu kita menjadi yang terbaik, bukan anak. Jadi pembelajaran yang sekarang kurikulum harusnya berpusat pada murid. Ini kita terus yang benar, anaknya kapan benarnya, kan gitu. Oke. Kemudian membuat merasa bersalah. Ini juga mungkin pernah jadi bagian dari saya sebagai posisi kontrol guru. Biasanya kalimatnya di sini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi dia merasa bersalah. Atau bisa saja kalimatnya, Bapak kecewa, kamu tak mengerjakan tugas hari ini. Jadi dia merasa bersalah di sini. Ya, jadi merasa bersalah. Untuk itu kita harus perbaiki itu. Karena apa? Efeknya nanti kalau dia terus merasa bersalah, kapan dia bisa yakinkan dirinya bisa? Terus salah, dan salah. Gitu ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, teman. Nah ini dia. Ini pasti Bapak Ibu juga sama. Saya juga mengalami teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Kita anggap murid ini teman. Tapi apakah ini efektif? Ternyata kemarin waktu saya sosialisasi kurang efektif Bapak Ibu. Kurang efektifnya bagaimana? Ketika kita menganggap siswa kita ini sebagai teman, guru atau yang ada di sekeliling lingkungan sekolah, siswa ini tak menganggap lagi. Karena yang dia tahu cuma ibu ini atau bapak inilah teman. Yang lainnya tak ada itu. Inilah negatifnya kalau kita buat posisi kontrol sebagai teman. Tapi apakah Pak boleh kita gunakan posisi kontrol teman? Boleh, tapi jangan terlalu. Kalau terlalu dekat, seperti tadi, sisi negatifnya dia tak akan menganggap guru yang lain, hanya bapak inilah, ibu ini. Jadi saya bukannya membandingkan saya dengan bapak ibu, saya lebih cenderung melakukan ini teman kepada siswa. Jadi saya setelah mempelajari ini, saya juga sadar dalam artian apa? Terlalu dijadikan juga siswa sebagai teman itu juga kurang bagus. Seperti yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan kemarin, siswa-siswa kita kalau jumpa saya Pak Ali suka-suka tadi mana Pak Ali sampai di atas Pak Ali. Jadi dia tak ada rasa ini lagi, karena udah dianggap dia teman. Teman kok, perasaan dia kan gitu. Padahal kita kan buat pendekatan menjadikan teman itu gunanya apa? Biar lebih mudah interaksi itu terjadi. Itunya sebenarnya tujuan kita, bukan yang lain. Jadi posisi kontrol ini bukannya nggak bisa kita gunakan Bapak Ibu, bisa, tapi tidak terlalu kali seperti yang kemarin. Jadi kita bisa berubah nanti. Kemudian ada pemantau. Kalau pemantau, dia memantau berarti mengawasi, ya. Jadi di sini dia memantau, mengawasi, lebih ke mengawasi. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu, posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan. Kembali ke keyakinan kita tadi. Dia hanya ada tolak ukurnya. Contoh di sekolah kita ini, di sekolah kita anak-anak tidak boleh memiliki rambut yang panjang.
Jadi dia memantau, dia perhatikan anak ini, ternyata anak ini rambutnya panjang. Jadi secara tidak langsung bisa saja dua yang hal terjadi, bisa dinasihati, bisa langsung eksekusi, dipotong terus rambutnya. Karena udah dipantau udah berapa hari, gitu-gitu aja tak ada perubahan. Jadi kita termasuk posisi kontrol pemantau ini atau tidak, kita yang akan gitu ya. Oke, untuk yang terakhir sebagai manajer, seharusnya kita seperti ini Bapak Ibu. Kita posisi kontrolnya menjadi seorang manajer di sini, di mana kalau saya ambil garisnya, garis penghubung, sebenarnya manajer ini masuk ke 4 yang tadi. Bisa jadi teman, bisa pemantau, bisa membuat merasa bersalah, dan bisa sebagai tadi satu lagi ya, penghubung. Tapi penghukumnya kalau di posisi manajer ini, penghukumnya tidak menggunakan fisik, menggunakan atau menggali dengan studi atau teori restitusi tadi. Kita angkat, kita gali, kenapa dia berbuat seperti itu, pasti ada alasannya. Nah, kira-kira seperti itu untuk posisi manajer. Jadi kita berharap semua kita di sini memiliki sifat kontrol posisi manajer. Ini dia Bapak Ibu materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan atau meyakinkan. Sebenarnya meyakinkan, kita beri keyakinan untuk anak. Oke, ini dia segitiganya Bapak Ibu, segitiga restitusi ini. Kita bahas satu-satu. Untuk yang menstabilkan identitas, maksudnya di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika anak di sini sudah bersalah, kita harus menstabilkan identitas dia yang tadi bersalah menjadi dia tak merasa bersalah terus. Jadi kita stabilkan dia. Jadi kita bisa buat bahasanya seperti ini. Mungkin kita sering melakukan kesalahan. Kesalahan itu hal yang wajar. Mungkin bahasa-bahasa seperti itu bisa kita munculkan kepada anak. Selamanya ini mungkin kayak saya juga, kalau dia udah salah, itu pandai-pandaianmu itu, nggak ada itu. Iya Pak, ini kita nggak akan mendengar alasan anak lagi. Udah, nggak usah. Kita ponis dia. Jadi gunanya apa? Kita stabilkan dulu identitasnya. Kenapa kamu tadi? Gini Pak, saya tak sengaja membunuh dia. Mungkin bahasa kita bisa menggali lagi. Oh, memang kesalahan itu hal yang wajar. Bapak aja sering bersalah. Tapi bukan berarti kesalahan itu bagus juga terus-menerus dilakukan. Kan itu bahasanya seharusnya sama anak kita yang kita sampaikan. Kesalahan itu perlu kita perbaiki. Jadi dia merasa nyaman. Dia tak terjolimi, tak terhakimi, kan gitu. Ini namanya yang gak sengaja pun dia ditarik dia, robek buku kawan dia, langsung kita bilang, kenapa kau robek buku dia? Gak sengaja Pak. Ada mungkin gak sengaja buku letak situ. Kau tarik-tarik aja kan? Iya, langsung kita ponis. Apa gak diam dia terus? Diam dia terus. Udahlah katanya lah. Kan gak menggali, bukan kita mendidik lagi namanya, memponis, menghukum, menjas. Kira-kira seperti itu. Jadi maksudnya di sini kita harus berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Itu tadi. Dia kan di situ perbuatannya udah gagal, udah salah. Jadi kita yakinkan dia perbuatan itu apa landasannya, kita yakinkan dia biar ke depan tak terulang lagi. Ini dia untuk menstabilkan identitas. Untuk yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Jadi kalau dia ini kita validasi. Dalam artian seperti tadi contohnya dirobeknya buku kawannya, kita stabilkan. Setelah kita stabilkan, kita validasi tindakannya. Dalam artian seperti ini. Untung bahasanya kira-kira seperti ini. Untung kamu tidak melakukan lebih dari sini.
Dalam artian selembar dirobek dia. Bisa saja kan dirobeknya lebih banyak lagi. Atau bisa saja buku kawan yang lain bisa dirobeknya lagi. Untung masih satu. Jadi kita divalidasi tindakan dia dalam artian dia harus mengaku bahwasanya dia salah. Dan dia merasa memang saya nggak sengaja buat ini. Ada alasan dia tertentu. Jadi kita juga harus menggali apa alasan dia, kenapa dia merobek buku ini. Bisa saja dia Pak tak kasih saya tugas, saya takut dihukum guru, saya minta nggak mau, pas ditarik dia gini robek bukunya Pak. Kan bisa saja terjadi seperti itu. Jadi dia bukannya karena sengaja merobek buku kawannya, mungkin dia karena takut sama gurunya, nggak siap pula. Dia mau minta contekan. Nah, jadi dirobek dia, terrobek, bukan dirobek ya, terrobek. Ini dia validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kita tanyakanlah keyakinan tadi. Setelah berproses, tadi kita bilang hal yang wajar, salah itu hal yang wajar, bisa kita perbaiki. Untung tadi tindakanmu tidak melebihi batas, atau berantem orang itu tidak melebihi batas. Kemudian kita yakinkanlah dia. Buatlah bahasa kontrol untuk anak meyakinkan dia. Itu tadi kembali ke keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Apa di kelas tadi bisa saja kita buat menjaga ketertiban kelas atau menghormati teman. Bisa saja kan seperti itu. Jadi kita meyakinkan dia. Jadi kenapa kamu berbuat seperti itu? Nilai-nilai apa yang sudah kamu pelajari atau kita yakini di dalam kelas? Pasti yang kita harapkan apa? Timbul dari diri dia. Oh kita Pak atau Bu, sudah kita sepakati kemarin, kita tidak boleh melakukan hal yang tidak baik di kelas, yaitu menjaga ketertiban. Jadi bahasa-bahasa inilah Bapak Ibu yang harus kita gali agar anak ini lebih percaya diri, lebih melakukan budaya positif di lingkungan sekolah. Kegiatan-kegiatan inilah yang harus kita laksanakan nantinya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, setelah kita nanti mengetahui ini, mungkin siswa-siswa kita lambat laun, pelan-pelan, berangsur-angsur bisa membaik. Membaiknya bukan berarti sekarang buruk, bukan. Sekarang sudah baik, harus lebih baik lagi. Kan gitu bahasanya Bapak Ibu. Dalam artian mungkin, oh di kelas saya udah baik tuh anaknya, memang baik. Cuman apa salahnya kita tingkatkan lagi yang baik menjadi sangat baik. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, demikian materi singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Bapak Ibu ingin ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada biar kita tutup. Baik Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan untuk Pak Ali, luar biasa. Ya, Pak Ali budaya disiplin ya lingkungan sekolah kita luar biasa, budaya positif di lingkungan sekolah. Dan sungguh luar biasa apa yang disampaikan Pak Ali. Mudah-mudahan Bapak Ibu dari yang berapa disampaikan tadi itu mungkin di antara itu ada di antara kita di situ. Dan Bapak Ibu, kata Pak Ali tadi tidak ada kata terlambat. Ya, mari sama-sama kita perbaiki, karena rupanya inilah salah satu dari cita-cita dari kurikulum Merdeka ini ya, memerdekakan anak untuk bisa lebih berkreasi lagi, karena yang kreatif, cerdas dan kreativitas. Tapi Bapak Ibu tak terpulang tengah-tengah kita lah. Tapi kalau kita tidak mau merubah konsep itu, ya tidak akan bisa berubah juga. Jadi Bapak Ibu, tadi ada dua yang sangat tertarik saya. Pertama, kalau dulu saya mengatakan itu kontrak kelas. Ya, karena kemarin juga pernah kita buat Bapak Ibu waktu masa pandemi kemarin, anak-anak terpanggil, kita bikin kontrak kelas. Artinya apa itu? PR-nya sekian, yang tugas sekian, dia kasih nilai sekian, kontrak. Tapi sekarang sudah berubah, namanya kesepakatan Pak Ali ya. Ya Bapak Ibu, saya bermohon kepada Bapak Ibu, marilah kita semuanya menyiapkan itu.
kesepakatan kepada anak-anak, sehingga anak-anak walaupun apapun yang terjadi di kelas, anak-anak tidak merasa terzolimi. Jadi itu Bapak Ibu ya, tidak merasa terzolimi. Akhirnya anak-anak akan santai melihat itu. Yang seperti kata Pak Ali tadi, ada 5 tipe tadi Pak Ali ya, yang mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Kemudian Bapak Ibu, ini wali kelas. Wali kelas Bapak Ibu, kalau yang katakan tadi sudah ada kesepakatan kontrak atau kontrak kelas tadi, kontrak belajar tadi, dibuatlah, ditempelkan di kelas kontrak-kontrak itu. Tapi ingat Bapak Ibu, dijaga dan dirawat. Kayaknya kalau itu tadi budayanya, kalau membuatnya semangat tadi, begitu penjagaannya, udah mulai. Saya lihat di kelas itu nggak kayak gitu. Saling tuduh-tuduhan, yang terbuka membuatkan gaya reguler, yang reguler membuat terbuka. Tapi saya pikir itu memang sama-sama kita tidak menjaganya. Ya sama-sama lah Bapak Ibu kita jaga. Mudah-mudahan itu dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kembali ke belakang sedikit Bapak Ibu tentang tadi tentang kegiatan kita Bapak Ibu tentang Olimpiade. Saya nanti SK-nya akan